Halo Tribuners dan juga Sobat WK, Rin Wartia Trigina atau Erin mantan istri Andre Taulani kembali buka suara terkait konfliknya dengan mantan ART yaitu Herawati. Erin dikabarkan memaksa atau mendesak atau menekan ART-nya saat ia jadikan saksi dalam laporannya kepada Herawati. Hal itu dikabarkan setelah sang ART yang dia jadikan saksi kabur dari rumahnya atau berhenti dari pekerjaannya karena tidak kuat ditekan terus oleh Erin. Erin membantah kabar tersebut dan menegaskan kalau pemanggilan ART-nya untuk dijadikan saksi dalam laporannya adalah permintaan dari kepolisian, sehingga ia sama sekali tidak mendesak dan menyerahkan semua keterangan dari sang saksi kepada polisi. Dan kedepannya Erin melakukan upaya langkah hukum lainnya, yakni dengan dengan mencabut laporan polisinya terhadap Herawati di Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperbaiki, dan kemudian ia berencana akan melaporkan Herawati ke Polda Metro Jaya terkait kasus yang sama, yaitu dugaan pencemaran nama baik dan fitnah dan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Berikut keterangan dari Erin dan juga tim penasihat hukumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, saya Miss Al Ahmad dari Miss Al Partner dan rekan saya Ramzi, kuasa hukum yang baru ditunjuk oleh Ibu Erin untuk mendampingi beliau. Sedikit saya ingin menjelaskan supaya tidak terjadi simpang siur atau pemberitaan yang tidak tepat, yang pemberitaannya sangat merugikan klien kami. Yang pertama-tama yang perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara, semua masyarakat, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat, itu harus tunduk dengan yang namanya hukum dan aturan. Dan semua orang berkedudukan sama di mata hukum. Ini yang perlu saya jelaskan. Baik, terkait perkembangan berita yang sudah menjadi opini publik terkait adanya RDP. RDP itu adalah rapat dengar pendapat. DPR adalah satu lembaga yang menjadi wakil rakyat. Siapa rakyat? Rakyat itu adalah klien saya itu rakyat. Ya kan, semua masyarakat itu adalah rakyat yang harus didengar pendapatnya, ya kan? Yang terjadi kemarin rapat dengar pendapat, kami juga sangat menyayangkan klien kami tidak diundang di sana. DPR boleh mendengar, tapi ketika dia berpendapat harus mendengar kedua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Makanya saya juga dari kantor kami juga akan membuat surat kepada DPR untuk DPR juga memanggil kami untuk mendengar juga keluhan-keluhan kami. Teringat masalahnya kami juga sebagai pelapor, bukan hanya sebagai telapor, gitu kan? Baik, masuk dalam pokok perkara. Di sini ada dua laporan. Yang pertama adalah laporan terkait pencemaran nama baik. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman di DPR, bahwa perkara pencemaran nama baik ini tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sampai dengan laporan pihak pelapor itu selesai atau ingkrah, terbukti atau tidak terbukti. Kalau sampai itu terbukti, artinya laporan klien kami tidak dapat diteruskan. Tapi kalau itu tidak terbukti, maka laporan klien kami dapat diteruskan. Nah, yang saya sayangkan kemarin, kenapa DPR memposisikan diri sebagai lawyer, bukan sebagai wakil rakyat yang harusnya mendengar kedua belah pihak, gitu kan? Nah, laporan yang kedua adalah laporan terkait tentang Undang-Undang ITE. Nah, laporan ini saya pastikan dapat berjalan lebih dulu atau secara bersama-sama. Tidak perlu lagi menunggu laporan pelapor terhadap klien kami. Karena ada hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh pembantu yang membuat laporan. Itu kami ada bukti-buktinya, ya kan? Terkait laporan dia juga ada CCTV. Jadi pada saat dia menyatakan di dalam laporan tanggal 28 ya, tanggal 28 terjadi penganiayaan, di rumah itu tuh ada CCTV. Bisa dilihat, dan CCTV itu sudah kami siapkan untuk kami berikan kepada penyidik. Bisa dilihat dalam CCTV tersebut ada tidaknya penganiayaan tersebut, ya kan? Nah, tapi tidak ada masalah, silahkan beliau membuktikan. Apabila tidak membuktikan, ini adalah negara-negara hukum.
Nah, terkait laporan kami banyak upload atau yang dia upload di media elektronik ya, si pembantu tersebut yang tidak pada tempatnya, gitu kan, yang sangat merugikan klien kami. Itulah yang kami laporkan, dan saya yakin itu dapat dijalankan dan tidak perlu menunggu laporan beliau yang ada di Polres Jakarta Selatan. Dan seperti statement dari DPR RI, Komisi 3 khususnya, yang menyatakan bahwa laporan Ibu Erin tidak dapat dijalankan, dipastikan dan dijamin. Bagaimana dia bisa menjamin? Gitu loh. Kalau laporan terkait pencemaran nama baik, betul, tapi terkait kerugian-kerugian yang lain, Undang-Undang ITE itu tidak perlu menunggu adanya ingkrahnya laporan beliau yang pertama. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Mbak Erin mungkin ada kemarin lagi rame ya, mungkin menanggapinya seperti apa, karena ramai banget di sosial media ya. Ya, saya nggak bisa tanggapi terlalu dalam lah, karena kan memang kemarin itu sebagai saksi, karena memang panggilan dari pelapor. Dari pelapor ini memberikan keterangan saksi bahwa ini ya, termasuk salah satunya dia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya berkewajiban untuk mendatangi untuk sebagai saksi, ya kita datangkan gitu. Kemarin ada berita dia sebagai saksi itu atas paksaan, Erin, bener gak sih? Nah, itu tidak sama sekali, karena memang ini panggilan dari polisinya langsung, dari pihak kepolisian, lapor dari pelapor. Lalu juga diberikan bilang kalau semua yang keterangan dia berikan itu atas arahan Pak Erin, itu benar? Itu sah-sah aja, nanti mereka bisa buktikan sendiri. Ya, kalau memang bisa dibuktiin, ya silakan saja. Berarti sampai saat ini ART tersebut sudah bekerja ya? Iya, dan bekerja. Nah, mungkin Mbak Erin, kalau boleh tahu, kenapa sih mungkin menunjuk lawyer yang baru? Lawyer sebelumnya kan mungkin ramai juga, hampir tahun 2 itu. Ya, berawal dari sebenarnya saya sudah mempercayakan kepada Pak Sunan untuk menangani kasus saya. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi ya kewajibannya, sebenarnya juga kewajiban dari yang Pak Sunan inginkan sudah kita penuhi. Pokoknya semua sudah kita penuhi lah, ya sesuai lawyer fee-nya udah beres, terus ya udah tinggal bekerja. Nah setelah bekerja di pertengahan jalan baru 2 minggu ya tiba-tiba Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang kemarin sempat saya wawancara, iya. Dan sebenarnya kan kita kurang berkenan karena kan tidak ada pembicaraan sebelumnya ya gitu. Berarti karena itu mungkin nggak Iya. ada komunikasi terkait lawyer yang kemarin bayarin mengucapkan bisa dibilang. Iya, karena kan memang dari awal saya mempercayakan Sunan. ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan, dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya. Tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Mungkin terkait laporan pencemaran nama baik, boleh diulang lagi poin-poin yang dianggap sebagai. Jangan lupa subscribe ya.